Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, dalam kesempatan ini insya Allah kedepannya saya akan membahas tentang bagaimana cara mengenal hati secara tarekat menuju ke hakikat. Baik, hati itu memegang peranan penting bagi manusia. Baik dan buruknya seseorang ditentukan oleh hati, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan bila ia rusak, maka binasalah sekalian tubuh. Itulah yang dikatakan hati atau qalbu. Saudaraku, sebagai manusia wajib menjaga kesucian hatinya. Adapun yang menjadi penyebab kotornya hati manusia itu adalah disebabkan berbagai penyakit yang terdapat di dalamnya, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 10. Terdapat 6.666 ayat Al-Quran dan 6.666 urat di dalam tubuh manusia. Ini sudah diteliti oleh kedokteran. Dan terdapat 6.666 penyakit dalam hati manusia. Nah, dari sekian banyak penyakit yang terdapat di dalam hati manusia, ada beberapa penyakit hati yang paling berbahaya. Di antaranya hawa nafsu, cinta dunia, loba, tamak, rakus, pemarah, iri, dengki, dendam, hasad, munafik, riya, ujub, sombong, takabur, dan lain-lain, masih banyak. Jadi, bila tidak diobati, maka sambungan ayat mengatakan fasadahumullahu marada, lalu ditambahkan oleh Allah penyakitnya. Saudaraku, sangatlah berbahaya apabila manusia itu tidak segera membersihkan hatinya. Maka Allah akan terus menambah penyakitnya. Oleh sebab itu, kewajiban pertama bagi manusia adalah terlebih dahulu ia harus mensucikan hatinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan mengingat Tuhannya, maka dirikanlah sholat. Di dalam surah Al-A'la ayat 14 yang saya sebutkan tadi, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang telah mensucikan hatinya
sesungguhnya telah memperoleh keberuntungan. Pasti di pikiran kita timbul beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Bagaimana cara membersihkan hati? Mengapa orang yang mensucikan hatinya itu disebut orang yang beruntung? Pertama, kita bahas apa yang dimaksud dengan hati yang bersih. Saudaraku, yang dimaksud dengan hati yang bersih yaitu tidak ada di dalam hatinya selain Allah, selain menyebut asma Allah. Artinya seseorang yang disebut hatinya bersih adalah orang yang senantiasa selalu mengingat Allah. Itulah sebabnya para sufi berkata, qalbu mu'minina baitullah. Hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Paham? Nah, yang kedua, bagaimana cara membersihkan hati? Satu-satunya cara membersihkan hati yaitu dengan mempelajari ilmu hati. Ilmu hati ini lazim disebut dengan beberapa nama, diantaranya ada yang mengatakan ilmu batin, ilmu hakikat, dan ilmu tarekat, macam-macam ya. Menurut tujuan mempelajari ilmu hati itu adalah untuk mengenal Allah, sebab hati merupakan sarana yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dapat menyaksikannya. Paham, saudara? Sebagaimana firman Allah, maka sabal fuada mara, tidak dusta apa yang telah dilihat oleh mata hati. Surah An-Najm ayat 11. Jadi hanya dengan mempelajari ilmu hatilah kita baru dapat mengenal Allah. Apabila kita telah dapat mengenal Allah, barulah kita dapat mengingatnya. Jadi mengenal dulu baru mengingat Allah. Jangan sampai mengira sudah mengingat padahal menghayal. Mengingat Allah itu merupakan satu-satunya cara untuk membersihkan hati. Sebagaimana hadis Nabi, li kulli syai'in saqalatu wa saqalatul qalbu dzikrillah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati yaitu mengingat Allah atau berzikir. Faskur rabbaka fi nafsika, ingatlah Rabbmu, ingatlah Allah dalam hatimu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengapa Allah menyebut orang-orang yang telah mensucikan hatinya itu sebagai orang-orang yang beruntung? Itu disebabkan karena sesungguhnya orang-orang yang telah mensucikan hatinya lah yang dapat mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, hati manusia berfungsi sebagai cermin yang hanya bisa menangkap cahaya
cahaya gaib atau nur Allah, nur ilahi. Kira-kira apa keuntungannya yang kita peroleh bagi orang-orang yang telah mensucikan hatinya? Keuntungannya itu ya dapat mengenal Tuhannya. Itulah sebabnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya beruntunglah orang yang telah mensucikan hatinya dan merugilah orang yang telah mengotorinya. Ini terdapat dalam surah Asy-Syamsi ayat 9 sampai ayat 10 kalau tidak salah, insyaallah. Saudaraku, itulah sebabnya Allah memuji orang-orang yang telah mensucikan hatinya, karena hanya orang-orang yang telah mensucikan hatinya lah yang dapat mengenal Allah. Adapun orang-orang yang mengotori hatinya, itu adalah orang-orang yang merugi, karena sesungguhnya orang-orang yang hatinya kotor tidak akan pernah dapat mengenal Tuhannya. Paham itu, saudara? Nah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah ini masih ada kelanjutannya, dan semoga ini menjadi berkah dan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.